bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Terima kasih. Masukkan telur dan SP. Mixer kecepatan nomor 2 atau yang paling rendah sampai sedikit mengembang. Nah, ini mixer dengan kecepatan rendah saja, nomor 1 atau nomor 2. Lalu biarkan sampai sedikit mengembang. Kemudian masukkan gula. Mixer dengan kecepatan yang bertahap ya Momi. Jika tadi 1 atau paling rendah atau 2, lalu kemudian dinaikkan 1 speed. Lalu jika agak sedikit mengembang, berubah warna, naikkan lagi speednya. Di sini aku menggunakan teknik mixer kecepatan bertahap ya, sampai putih berjejak. Nah, jika perubahan warna, langsung naikkan speed ya Momi, 1 speed saja. Kemudian bertahap kembali, naikkan speed lagi sampai ke yang paling maksimal. Jika sudah melambat adonannya, matikan mixer. Nah, bisa dilihat ya Momi sudah berjejak dan kaku. Tahap selanjutnya masukkan vanili, baking powder, baking soda, dan masukkan juga tepung yang sudah disaring secara bertahap ya. Mixer dengan kecepatan paling rendah saja, sebentar saja sampai tercampur rata. Bagi Momi yang tidak ada baking powder bisa gunakan baking soda saja. Jika tidak ada baking soda bisa gunakan baking powder saja. Kegunaannya sama-sama untuk mengembangkan ya Mam. Nah, kemudian masukkan tepung kembali sampai habis ya tepungnya. Mixer kembali dengan kecepatan rendah. Sebelum di mixer ini aku ada aduk-aduk sedikit agar tidak keluar-keluar ya tepungnya. Hai Momi, gimana nih? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan klik tombol loncengnya. Terima kasih banget untuk Momi yang sudah bantu subscribe. Karena subscribe dari Mami itu sangat berarti banget untuk aku, untuk terus semangat upload dan share video resep andalan aku. Terima kasih Momi, jangan bosan-bosan ya mampir di channel aku. Mixer sebentar saja sampai tercampur rata ya. Tidak perlu terlalu lama dengan kecepatan rendah. Tahap selanjutnya masukkan minyak atau margarin cair juga boleh ya. Aduk menggunakan spatula secara bertahap dengan arah yang sama dan sampai benar-benar tercampur rata ya. Di sini saya menggunakan minyak juga udah enak sih Momi, bisa dicoba deh. Resepnya udah pas banget kok ini. Jadi untuk proses pembuatan bahan utama cake ini menggunakan dengan resep yang sama namun dengan teknik yang berbeda ya. Dan karena di sini kita akan bagi jadi 4 varian untuk bolunya, maka berbeda pada tahap keduanya saja. Nah, untuk komposisi dari 4 varian rasa ini pertama kali banget aku buat ya Momi, dan rasanya hasil akhirnya bener-bener enak banget. Jadi udah pas banget, nggak perlu ditambahin atau dikurangin apapun ya Momi. Oh iya, bagi Momi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ya untuk dukung aku agar aku bisa lebih semangat lagi upload dan share video resep andalan aku. Terima kasih sebelumnya yang udah subscribe juga ya Momi. Jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasinya agar bisa mendapatkan notifikasi dari aku. Terima kasih. Selanjutnya bagi adonan menjadi 4 bagian. Untuk adonan pertama, bolu vanila, di sini saya menggunakan campuran 1 sendok makan susu bubuk denkau, 1 sendok makan santan kental, dan secukupnya pewarna merah untuk mendapatkan warna pink ya Momi. Kemudian aduk bahan campuran hingga rata terlebih dahulu, baru masukkan ke dalam adonan ya.
Lalu jika sudah, sisihkan saja dulu dan kita lanjut ke adonan berikutnya. Untuk adonan kedua, bolu pandan, di sini saya menggunakan campuran 1 sendok makan susu bubuk denkau dan ditambah 2 sendok makan santan kental. Lalu secukupnya pasta pandan. Aduk hingga rata terlebih dahulu lagi, baru masukkan ke dalam adonan. Sisihkan, lanjut ke adonan berikutnya ya Momi ya. Nah, untuk pemberian pasta atau pewarna secukupnya saja ya. Warna yang diinginkan mau pekat atau tidak. Yang penting jangan terlalu banyak agar tidak pahit. Nah, untuk adonan yang ketiga, bolu coklat. Aku menggunakan larutan 3 sendok makan munjung bubuk coklat, ditambah 4 sendok makan air panas, dan juga susu bubuk denkau putih. Untuk tambahannya bisa menambahkan setengah pasta coklat untuk lebih coklat lagi ya. Nah, karena untuk adonan ketiga dan keempat sama-sama menggunakan larutan bubuk coklat dan air panas, untuk melarutkannya aku jadikan satu ya Momi. Jadi totalnya untuk bolu coklat dan bolu kopi 5 sendok makan munjung bubuk coklat dan 7 sendok makan air panas. Lalu aku sisihkan larutan bubuk coklat dan air panas. Untuk adonan keempat bolu kopi 1 sendok makan munjung ya Momi. Kemudian larutkan juga 1 sendok teh bubuk kopi. Aku menggunakan Nescafe, ditambah 1 sendok teh pasta kopi atau mocha ya. Masukkan di dalam adonan. Selanjutnya aduk semua adonan yang sudah siap sampai benar-benar tercampur rata. Semua komposisi dalam resep ini sudah sangat pas ya Momi, jadi tidak perlu ditambah atau dikurangi lagi. Nah, untuk tahap selanjutnya pemberian topping sesuai selera saja ya. Siapkan loyang juga yang sudah dilapisi margarin. Untuk ukuran loyangnya nanti aku cantumkan di deskripsi ya. Nah, untuk pemberian topping keju slice tidak disarankan ya Momi. Karena berat dari keju slice ini membuat adonan jadi tidak mengembang rata. Nah, untuk toppingnya mungkin bisa diganti dengan keju parut saja, atau kacang atau seres ya Momi ya, biar cantik. Selanjutnya, panaskan oven kurang lebih 10 menit dengan api sedang. Panggang 40-45 menit hingga warnanya cantik ya. Letakkan pada bagian paling bawah dan tengah ya, masing-masing 2 loyang. Ini yang pandan dan vanila jadi blesek karena keju slice-nya ya Momi. Kalau enggak mereka juga cantik-cantik kok. Nah, ini bisa dilihat dari teksturnya ya.
meskipun blesep karena keju slice, tetap menul-menul, tetap lembut banget. Oke, bagi mommy yang suka dengan resep ini bisa dicoba di rumah ya. Dijamin berhasil, anti gagal, anti ribet-ribet. Nah, bagi mommy yang suka dengan video aku, silahkan klik tombol subscribe sekarang juga, agar aku bisa lebih semangat lagi untuk upload dan share video resep andalan aku. Mohon dukungannya ya mommy ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi di setiap aku upload. Terima kasih mommy.